Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita bersyukur pada hari ini tidak seperti biasanya di hari Sabtu. Alhamdulillah kita sudah mulai aktivitas kita dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semua seperti yang dijanjikan oleh Nabi. Kegelapan yang dirasakan oleh mereka yang berangkat untuk sholat subuh berjamaah, Allah akan ganti dengan cahaya, terangnya cahaya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita semua. Pada hari-hari ini kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan Maulid Rabiul Awal. Kalau sering diangkat perintah untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan, maka hal yang sangat penting adalah mengetahui bagaimana perjalanan hidup beliau. Apa yang mau dicontoh kalau kita nggak pernah tahu ceritanya? Apa yang kita mau ikuti kalau kita nggak tahu perjalanan Nabi dari kecil, remaja, dewasa, sampai kemudian berhasil melakukan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Maka mengkaji sirah nabawiyah itu menjadi satu kebutuhan, dan ini perlu kita warisi. Jangan sampai anak-anak kita lebih tahu tokoh-tokoh yang lain, terutama di film-film kartun ketimbang Nabi. Jangan sampai mereka salah mengidolakan. Saya sering menyampaikan bahwa idola atau figur itu adalah kebutuhan dasar seluruh manusia. Jadi manusia memang butuh idola, butuh figur, itu udah kebutuhan dasarnya. Cuma masalahnya adalah manusia bisa keliru ketika tidak ada arahan dan bimbingan dalam memilih idola atau figur itu. Makanya kan tidak sedikit orang mencontoh dari idolanya, tapi kemudian bentuk contohnya itu sesuatu yang salah. Ada yang meniru potongan rambutnya, ada yang meniru gaya pakaiannya. Nah, kita beruntung dalam Islam
untuk memenuhi kebutuhan pokok itu, kebutuhan dasar setiap orang dia butuh idola, Allah sudah siapkan. Maka kita dikasih idola, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi tidak berbicara atas dasar dorongan hawa nafsunya, tapi dia adalah wahyu dari Allah SWT. Jadi kata-katanya itu sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Kalimat-kalimatnya itu adalah sumber aturan setelah Al-Quran. Coba dibayangkan, itulah hebatnya Rasul. Maka kita beruntung, kita bersyukur. Allah sudah siapkan nih, ini ada idola yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin menyesatkan, sementara yang lain beruntung. Nanti kita harus pastikan bahwa setiap kita, keluarga kita, mereka punya idola yang benar dan tidak salah memilih. Kalau yang lain bisa benar, bisa salah, bisa keliru, bisa lurus. Tapi Rasulullah SAW ini adalah figur yang sudah dijamin Allah SWT. Maka mengetahui perjalanan beliau dalam sirah nabawiyah ini menjadi hal yang sangat penting. Dan sekarang ini buku-buku sudah banyak sekali bergambar dan seterusnya. Ini perlu kita sampaikan. Jangan sampai idola yang sudah pasti benarnya anak-anak kita malah nggak kenal. Yang mereka kenal malah idola yang bisa membuat mereka keliru. Jadi ini kebutuhan dasar semua orang. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan sirah nabawiyah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi merintis sebuah peradaban di tempat yang baru di kota Madinah. Kemarin ada 3 model manusia yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad. Kelompok pertama adalah para sahabatnya yang mulia. Ini pun terbagi 2, ada al-muhajirun dan ada al-ansar. Kemudian ada al-musyrikun. Cuma posisinya berbeda. Musyrik di kota Mekah begitu kuat, sementara musyrik di kota Madinah tidak sekuat sebagaimana di kota Mekah. Kemudian yang ketiga adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ini pun bukan orang yang kuat dengan keyakinan agamanya, karena mereka di situ termasuk orang-orang yang datang ke tempat ini, pendatang begitu ya. Dan kelebihan mereka punya kitab Taurat sebelumnya, walaupun kitab itu sudah banyak perubahan, tapi mereka tahu bahwa di dalam kitab Taurat sudah diceritakan tentang risalah Nabi yang terakhir. Karena begitu disebutkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab Taurat, Zabur, Injil dan seterusnya, mereka mengetahui Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena itu justru paman Nabi Abu Thalib itu tahu bahwa ini betul-betul Rasulullah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari pendeta, dari rahib Buhairah. Karena ada tanda pada diri Rasulullah, tanda kenabian. Nah, ini dari mereka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk pada bagaimana Nabi
Nabi SAW melanjutkan rintisannya. Apa yang dilakukan? Di dalam kitab ini dijelaskan dua hal, yaitu yang pertama binaul masjidin nabawi, membangun masjid Nabawi. Nah, sekaligus nanti kita tahu di dalam buku ini diceritakan atau digambarkan apa 5 fungsi masjid yang tentunya bisa kita jadikan sebagai gambaran, sebagai contoh. Wa awwalu khutwatin khataha Rasulullah ba'da dzalika huwa iqamatul Masjidin Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk di kota Madinah adalah iqamatul Masjidin Nabawi, mendirikan Masjid Nabawi. Itu yang pertama beliau lakukan. Ini menunjukkan masjid memang sentral dari seluruh rangkaian kegiatan umat Islam. Masjid itu sentral kehidupan. Masjid itu menjadi pusat peradaban. Itu sejak awal, karena sejak pertemuan kemarin, disinilah Nabi ingin membangun peradaban dari nol, begitu ya. Kalau di kota Mekah kan sudah kokoh, sulit. Ibarat hutan itu, ya pohon-pohon besarnya banyak sekali. Kalau di kota Madinah ini rumput alang-alang, tadi ya saya gambarkan, musyriknya tidak terlalu kuat, orang-orang Yahudi sudah tidak terlalu militan dengan agamanya, sehingga untuk memulai peradaban dari awal itu sangat memungkinkan. Nah, apa yang dilakukan pertama kali? Membangun masjid sebagai tempat berkumpul umat Islam. Karena dengan sendirinya 5 kali dalam sehari mereka dipanggil, dikumpulkan tanpa harus diberitahu, tanpa harus diundang, tanpa harus disiapkan macam-macam. Mereka akan datang 5 kali dalam sehari. Kemudian sepekan sekali ada satu kewajiban. Pada satu waktu mereka harus berkumpul untuk melaksanakan sholat. Ini semuanya adalah rangkaian yang sangat mendukung bagaimana melahirkan sesuatu yang besar, perubahan dari masjid. Kalau tempat yang lain sulit. Dari mana? Dari tempat mana kita ingin mengawali perubahan? Di pasar, tidak semua orang di pasar. Di kantor, di jalan, di tempat-tempat keramaian, topiknya berbeda-beda. Kalau orang ke masjid sudah, Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya, kalau ada orang bolak-balik ke masjid, fasyhadu lahu bil iman. Sudah ada filter, pasti orang-orang yang datang ke masjid adalah orang-orang yang punya komitmen keimanan. Tujuannya jelas. Nah, ini potensinya sangat besar. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, iqamatul Masjidin Nabawi, membangun Masjid Nabawi. Nah, jadi ketika kita umroh, kemudian kita di kota Mekah, banyak melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Nah, yang kedua di Masjid Nabawi. Dari mana penentuan posisi atau lokasi Masjid Nabawi? Fafil makan alladhi burikat fihi naqatuhu umira bibina'i hadzal masjid. Berawal dari tempat di mana onta Nabi duduk begitu ya, berhenti. Disitulah kemudian Nabi memerintahkan bibina'i hadzal masjid, untuk membangun Masjid Nabawi. Washtarahu min ghulamaini yatimaini
kana yamlikani. Jadi Nabi membeli tanah itu dari dua anak yatim yang memiliki tanah tersebut. Jadi dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasahama fi binaihi binafsihi. Sampai disebutkan ya Nabi membeli tanah. Nabi yang membebaskan tanah. Jadi bebas, dikuasai. Kemudian mulailah dibangun dengan memindahkan batu-batuan dan seterusnya, sambil mengucapkan, Nabi mengucapkan ketika membangun masjid itu, Allahumma la aisha illa aisha al-akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Maksudnya tidak ada kehidupan yang sebenarnya, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhir. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang di dalamnya ada kesemuan. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Orang yang baik bisa diperlakukan buruk, orang yang buruk bisa diperlakukan baik. Kalau dalam lagu itu, ini masih panggung sandiwara, namanya sandiwara. Itu kan dia hanya bermain peran, hakikatnya di belakang yang berkelahi itu mungkin dia berkawan di belakang. Jadi bukan yang sebenarnya. Nah ini penting, menjadi bagian yang sangat penting. Bukan hanya sekedar ungkapan yang diucapkan oleh Nabi, tapi itu mengorientasikan bahwa kita punya kehidupan yang lebih hakiki ketika kembali kepada Allah. Makanya kalau kita lihat ayat yang terkait dengan menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, kita lihat di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang bisa menjadikan Rasul sebagai qudwah? Liman kana yarjullah, orang yang orientasi hidupnya untuk Allah. Wal yawmal akhir, orientasi hidupnya untuk ya tetap dia berjuang di dunia, tapi semua yang diberikan oleh Allah di dunia ini diorientasikan kembali untuk Allah dan kehidupan akhirat. Itu sudah dijelaskan. Orang yang tidak punya konsep ini, orientasi hidupnya untuk Allah dan kehidupan akhirat, gak bisa meniru Nabi, gak bisa meniru Rasul. Karena dalam banyak hal dia akan, bagi orang-orang yang pragmatis, dia akan mengurangi keuntungan kehidupan dunia. Orang sudah lelah mengumpulkan harta yang banyak, tiba-tiba oleh Rasul disuruh untuk mensedekahkan, memberikan kepada yang lain. Kalau bukan orientasinya akhirat, tidak akan muncul. Nah begini Nabi sambil mengucapkan Allahumma la aisha illa aisha al-akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhir. Sementara orang lain menjadikan kehidupan dunia ini sebagai kehidupan yang hakiki menurut mereka. Jadi kalau mau senang, senanglah sekarang. Kalau mau bahagia, bahagialah sekarang. Itu akan sangat berbeda. Orang-orang yang punya kemuliaan, punya jiwa yang besar, itu adalah orang-orang yang menjadikan kehidupan akhirat sebagai orientasi. Ya bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi seluruh potensi di dunia ini tidak berhenti. Tapi kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita. Kalau dalam tulisan yang pernah saya buat, kita mesti menukarkan semua yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Kita mesti tukar, kita mesti ubah supaya dia bisa laku dalam kehidupan akhirat.
Karena semua ini dia tidak akan laku dalam kehidupan akhir kecuali kita gantikan, kita tukar. Sama dengan kita mau ke luar negeri, misalnya mau ke Eropa, rupiah kita harus ganti dengan euro. Ketika kita ganti dengan euro, maka dia berubah. Kita mau masuk tol harus pakai kartu e-tol itu, harus dalam bentuk itu. Walaupun kita punya uang 100.000, biaya masuk tol cuma 10.000, kita nggak akan bisa masuk karena nggak laku. Nah sama, apa yang kita miliki di dunia ini, dia tidak akan laku di akhirat nanti. Tidak akan laku. Dia tidak akan berharga sedikit pun. Saya lupa ayatnya. Dia tidak akan berharga sedikit pun. Sebanyak apapun uang yang dimiliki oleh manusia ketika hidup di dunia, 1 miliar, 1 triliun, ribuan triliun, ketika kembali kepada Allah tidak akan berharga sedikit. Kapan dia berharga? Ketika sudah dikonversi menjadi amal saleh. Ketika sudah diubah mata uangnya tadi. Makanya ada banyak, kalau saya bahasakan ada money changer yang banyak dalam kehidupan dunia. Ada masjid, ada panti asuhan, ada anak yatim. Itu semuanya adalah money changer, mengubah mata uang kita sehingga dia tidak hanya laku di dunia, tapi dia akan laku sampai ke negeri akhirat. Maka orientasinya ke sana. Sampai beberapa waktu lalu ada kalimat yang sangat menarik ketika menafsirkan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Wabtaghi, carilah atau jadikanlah, kejarlah fima ataqallahu, apa yang Allah berikan kepada kamu di dunia. Apakah harta, apakah ilmu, apakah tenaga, energi, kecerdasan. Kejarlah dari semua itu ad-darul akhirah. Wabtaghi bimalika ad-darul akhirah. Kejarlah dari hartamu ad-darul akhirah. Kejarlah dari ilmumu ad-darul akhirah. Begitu. Kalau untuk dunia sudah jelas, harta itu akan memudahkan kita dalam kehidupan dunia. Ilmu itu akan memberikan kemudahan kita dalam kehidupan dunia. Tapi tidak berhenti di situ. Diminta gunakan itu untuk mengejar ad-darul akhirah. Itu menjadi sangat penting, apalagi di usia kita yang sekarang ini. Sepertiga sudah memasuki masa yang istimewa. Sepertiga terakhir istimewa semua. Sepertiga terakhir tiap malam ketika Allah turun ke langit dunia. Sepertiga terakhir bulan Ramadan ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar. Sama sepertiga terakhir dalam hidup kita. 60 tahun kalau dibagi 3, 20. Kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah masuk sepertiga. Ada pesan khusus nanti dibaca ya. Apa pesan Allah untuk mereka yang usianya sudah 40 tahun? Harus sudah berubah. Orientasinya sudah lebih dekat kan ke sini. Apalagi kalau sudah 50 tahun dan tinggal berapa lagi begitu ya. Udah lebih dekat. Jadi kalau kita ibarat magnetnya itu udah lebih dekat ke magnet akhir. Apalagi kalau kita pakai ungkapan Imam Hasan Al-Basri, ya ibna Adam ma anta illa ayyam. Wahai anak Adam, kamu ini kalau dari dimensi waktu hanyalah kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Satu hari lewat itu sebenarnya bagian dari dirimu hilang.
Kalau dari dimensi fisik ya kita bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat badan dan seterusnya. Tapi kalau dari dimensi waktu, setiap hari berkurang. Setiap hari berkurang. Mungkin kalau dilihat dari dimensi waktu tadi, mungkin tinggal yang tadinya penuh 60 tahun, nah, mungkin udah tinggal di ujung-ujungnya begitu. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Setiap satu hari berlalu, satu hari ya, bukan satu bulan, bukan satu tahun. Setiap satu hari berlalu dalam kehidupanmu, berarti ada bagian dari dirimu yang ikut pergi dan hilang. Masya Allah. Ada sudut pandang yang berbeda dari perkataan. Jadi betul, Nabi sudah mengorientasikan para sahabatnya untuk menjadikan akhirat sebagai orientasi segalanya. Faghfir lil ansar wal muhajirah, ya Allah ampunilah untuk para sahabat kaum Ansar dan kaum Muhajir. Nah begitu sampai disebutkan dalam buku ini, wa kana dzalika mimma yazidu nasyatus sahaba fil bina. Ini semua membuat para sahabat semakin semangat membangun masjid yang baru. Ya tentunya kita tidak bisa bayangkan seperti membangun Masjid Al-Muhajirin ya. Nah, mereka harus bekerja. Mereka yang harus melakukannya. Mereka yang harus mengeluarkan tenaga, pikiran dan seterusnya. Nah, itu bertambah semangat mereka untuk membangun masjid. Jadi ketika orang punya orientasi akhirat, yakin dia punya energi yang besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang besar. Dia punya energi. Tapi kalau orang orientasi bukan akhirat, dia nggak akan kuat. Dia tidak bisa melakukan hal yang besar. Coba lihat tokoh-tokoh yang melahirkan karya besar karena orientasi kehidupannya untuk. Kalau tidak, dia tidak akan kuat. Dia tidak akan bisa istiqomah sampai di penghujung dari perjuangan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digambarkan di dalam buku ini apa yang bisa kita lakukan terkait dengan masjid. Apa yang bisa kita fungsikan terkait dengan masjid. Karena kewajiban kita bukan hanya sekedar membangun, tapi bagaimana memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Lagi-lagi keimanan. Tugas kita adalah memakmurkan itu. Bagaimana membangun fisik dan membangun non fisiknya nyaman. Kemudian di situ ada aktivitas-aktivitas yang bisa melahirkan perubahan. Karena tadi fungsi sentral masjid itu luar biasa. Sayang kalau kemudian masih tidak difungsikan secara maksimal, hanya untuk satu aktivitas saja. Nah, yang pertama yang disebutkan dalam buku ini adalah li'adai as-sholawat, tentunya untuk melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Nah, masjid adalah tempat kita ini. Bagi laki-laki sudah masjid. Nabi pernah menunjukkan dorongan. Maka di mazhab Hanafi sholat jamaah di masjid itu wajib, bukan lagi sunnah muakkadah seperti di dalam mazhab Syafi'i. Karena Nabi pernah mengatakan ketika beliau setelah sholat jamaah, kalau boleh ini aku ingin tinggalkan masjid ini, kemudian aku mendatangi laki-laki yang masih ada di rumah, aku akan bakar. Dan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan ketika kita masuk ke dalam masjid, belum mulai kita sholat, kita tertahan di situ menunggu azan atau menunggu iqamah, kita sudah dihitung seperti orang yang melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian kita ngaji seperti ini terus.
Allah Subhanahu wa taala nilai kita seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Belum lagi perlipat gandaan. Kalau kita mau sholat subuhnya 27 kali lipat, sama dengan sholat berjamaah, sholat 27 kali di rumah. Sholat subuh 27 kali misalnya. Kita sholat tarawih 11 rakaat, berarti 27 kali berarti 54 rakaat misalnya. Belum lagi ini semua. Kita bertemu dengan orang-orang yang baik karena Allah sudah pastikan tadi. Di dalam hadis Nabi, mereka yang selalu datang ke masjid, mereka adalah seorang mukmin sejati. Inilah apa namanya? Secara tidak langsung ada infrastruktur yang Allah sudah siapkan supaya orang soleh ini bertemu dengan yang lainnya. Di mana saja? Coba aja kita pergi kemanapun, kalau kita ingin bertemu dengan orang yang baik, apa pasti dimanapun. Masya Allah, terasa sekali di daerah, ya di berbagai daerah di Indonesia. Sampai kita di luar negeri, ketika kita bertemu, kita datang ke masjid, kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, yang nggak perlu bertanya dengan pertanyaan pembukaan yang panjang, pasti langsung seperti ada ikatan yang Allah sudah satukan, dia adalah saudara. Itu infrastruktur kehidupan yang sangat luar biasa. Maka masjid menjadi sangat penting, diantaranya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Belum lagi sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu adalah media dakwah yang paling efektif. Maka dimanfaatkan betul. Kita nggak perlu undang, nggak perlu siapin makanan, nggak perlu menyiapkan tenda dan seterusnya. Ya. Artinya nggak perlu diombol-ombol. Mereka akan datang sendiri. Maka pelaksanaan sholat Jumat adalah momen yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting kepada umat. Itu harus betul-betul manfaat. Kalau kita ingin mengumpulkan orang sebanyak itu, berapa biaya yang kita butuhkan, berapa energi, berapa lama kita harus bermusyawarah di sana. Tapi Allah sudah panggil. Yang panggil itu Allah. Allah yang memanggil mereka semua. Kemudian yang kedua, Masjid Al-Masjidun Nabawi yang digambarkan pada sejarah Nabi, bal kana jami'atan yatalaqqa fiha al-muslimun ta'alim al-Islam wa tawjihat. Jadi bagaimana masjid itu menjadi jami'ah, menjadi satu lembaga ilmu, lembaga pendidikan, lembaga satu tempat yang di dalamnya kaum muslimin bisa mendapatkan nilai Islam, ajaran Islam, karena mereka tidak mendapatkan itu di tempat lain, kalaupun ada sangat sedikit. Mana tempat yang orang bisa mendapatkan itu? Hatta di madrasah sudah semakin berkurang, sudah semakin sedikit. Jadi masjid sebagai pusat ilmu, pusat pendidikan itu menjadi satu kebutuhan, apalagi saat ini. Kalau dulu ada banyak madrasah dunia kan, kemudian ngaji-ngaji di rumah banyak, sehingga kita tahu betul bagaimana wudu, bagaimana bacaan-bacaan sholat. Ya, kita belum tahu nanti anak-anak kita. Misalnya generasi yang kalau kita dulu sekolah di SD negeri gak ada masalah, karena kebutuhan ilmu agama terpenuhi kan. Tadi di rumah-rumah para ustadz ngajar Quran, kemudian dia ngajarkan juga fikih, dia ngajarkan akhlak. Nah anak-anak kita kalau mereka yang belajar di sekolah-sekolah negeri, di mana mereka mendapatkan ajaran Islam? Maka masih perlu hadir. Perlu juga di misalnya
sini sudah berjalan ya, bagaimana anak-anak belajar Al-Quran. Tapi kemudian di tengah-tengah itu masuklah pelajaran tentang tauhid yang sederhana, pelajaran tentang sholat. Karena itu adalah ilmu yang wajib diketahui oleh masing-masing. Ilmu-ilmu yang pokok itu, rukun iman, rukun Islam, itu ilmu yang pokok yang gak bisa bilang saya belum tahu ilmunya itu, gak bisa. Itu ilmu yang wajib. Maka masih perlu hadir untuk menanamkan ilmu-ilmu pokok itu. Jangan sampai mereka tidak tahu. Seperti yang pernah mungkin saya sampaikan ketika saya ke Cina itu. Jadi saking tidak tahu, bukan saya ketemu Syekh Abu Bakar. Beliau itu orang Cina, hafal Quran, kemudian mendirikan semacam pesantren untuk anak-anak SD, dan sebelum SD, pra SD, karena hanya sebelum itulah mereka bisa dibekali dengan nilai Islam. Itu di antara yang ironis saking tidak tahunya. Jadi ada seorang Muslim, dia belajarlah di tempat lain, kuliah dan seterusnya. Kemudian di antara keluarganya ini ada yang datang. Nah di sana itu meninggal. Kemudian dari sini ya kita akan jemput ke sana. Nah ketika datang ke sana, mana jenazahnya? Itu ada di dalam kotak kecil. Saking tidak tahunya itu keluarganya yang sedang belajar itu, jenazah keluarganya yang muslim diperlakukan seperti yang lain dimakan. Jadi ketika keluarganya datang ke tempat itu, jenazahnya sudah menjadi habis. Itu sakit, tidak tahu. Nah jangan sampai ilmu-ilmu yang pokok itu tidak diketahui oleh generasi setelah kita. Apalagi ada pesan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Hati-hati jangan sampai orang-orang yang beriman meninggalkan generasi setelah itu dha'afan, lemah. Terutama lemah dalam yang pokok tadi, akidah dan syariah yang pokok. Nah, masih apalagi sekarang madrasah diniyah hampir tidak ada. Kalau dulu orang bisa sekolah SD negeri pagi, MI sore itu udah biasa. Sekarang nggak ada. Karena sekolah-sekolah sore udah hampir tidak ada, semuanya pagi. Mau tidak mau ketika mereka sekolah di SMP negeri, di SMA negeri, akhirnya mereka tidak mendapatkan bekal yang cukup, padahal mereka sudah harus masuk balik setelah itu. Nah ini peran masjid yang kedua, jami'atan yatalaqa fiha al-muslimun ta'alim al-Islam wa tawjihati, ajaran-ajaran Islam yang pokok dan nasihat-nasihat. Kemudian yang ketiga, wa muntada taltaqi wa tata'allafu fihi al-anasir al-qabliyah al-mukhtalifah. Masjid adalah tempat pertemuan orang dari beragam latar belakang, beragam suku. Kalau dulu di Madinah udah banyak itu. Ada orang Yahudi, ada orang Musyrik, ada Muhajirin, ada Ansar. Ini beragam. Belum lagi suku-suku yang banyak yang dulu sebelum datang Islam mereka memang kebiasaannya adalah perang. Jadi perang itu sudah menjadi budaya, perang antar kabilah. Nah, peran Masjid Nabawi di mana Rasulullah memulai peradaban di situ, itulah tempat pertemuan-pertemuan itu. Pertemuan keragaman itu. Ya kayak kita kan dengan adanya masjid ini kita udah lepas itu dari berbagai perbedaan yang ada, profesinya berbeda, karakternya berbeda. Kita nggak nanya lagi suku yang berbeda, suku yang ada justru menjadi kekayaan kita, tapi tidak menjadi perbedaan yang membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Di mana tempatnya masjid?
Karena sudah disatukan dengan iman, kepentingannya satu, orangnya satu, sehingga perbedaan tadi menjadi kecil. Perbedaan tadi menjadi tidak signifikan lagi karena kita sudah disatukan dengan hal yang besar, itu iman. Masya Allah. Apalagi Allah yang sudah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwat. Orang yang beriman itu Allah yang mempersaudarakan. Masya Allah. Itu yang ketiga. Kemudian dari situ juga disebutkan banyak sekali friksi yang ada di antara kabilah itu menjadi menyatu di masjid. Kemudian yang keempat, qa'idatan li idarati jami'i syu'un. Masjid adalah tempat untuk mengurus bukan hanya urusan masjid tapi berbagai hal. Masya Allah. Itu bisa lahir di situ. Ya mungkin ide bagaimana kita saling peduli, mempertemukan antara mereka yang punya kelebihan harta dengan orang yang kekurangan. Bagaimana masjid menjadi semacam mediator mempertemukan. Karena Rasulullah begitu, habis sholat ke belakang, siapa yang butuh ini, siapa yang bisa memenuhi, kan begitu. Masya Allah. Mempertemukan. Enggak mesti semuanya. Ya kalau memang uang kasnya banyak silahkan. Tapi paling tidak tadi mempertemukan. Siapa sih di antara jamaah kita yang zakatnya itu memang besar. Kemudian kita sampaikan di lingkungan kita ini ada orang-orang begini. Masih punya informasi itu, Masya Allah. Kita kan ya jangan sampai kita bisa hidup, kita bisa tidur nyenyak sementara ada tetangga kita yang kelaparan. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Orang yang asyik tidur nyenyak sementara ada orang-orang di sekelilingnya kelaparan. Itu menjadi tanggung jawab. Bahkan sudah jelas dalam harta kamu orang-orang yang kaya itu ada hak orang miskin. Jadi bukan kita mengambil, mencuri, bukan. Tapi memang ada di situ yang perlu dikeluarkan. Ada harta orang miskin di dalam harta orang kaya. Begitulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Memang ada haknya, bukan itu haknya orang kaya kemudian ingin diminta, tapi ada hak orang miskin yang perlu dikeluarkan dalam harta orang kaya. Nah ini bisa menjadi bagian dari peran sosial, peran misalnya di masa seperti ini apa yang dialami, misalnya peran psikologi sekarang, bagaimana ada bukan hanya kesehatan fisik tapi ada kesehatan mental yang perlu dijaga. Karena bisa jadi orang itu nggak kena COVID tapi ada imbas ekonominya, pekerjaannya. Sementara kebutuhan karena anak-anak belajar dari kuota itu 100.000 bisa 2-3 hari. Sampai ada seorang ibu cerita, Ustaz, saya usaha saya hari-hari ini betul-betul jatuh, sementara kebutuhan anak saya terkait dengan kuota internetnya begitu besar. Dia tidak terkena COVID, tapi ada dampak non fisik. Ada kesehatan mental yang terganggu dan itu jumlahnya lebih besar. Kalau kesehatan fisik yang terkena ada di berapa orang tuh di Indonesia. Tapi yang non fisik, nah ini yang lebih banyak. Bisa jadi ratusan juta di Indonesia. Ada yang nggak bisa bekerja, ada yang usahanya tutup. Perusahaan-perusahaan itu banyak yang sekarang ini berhenti. Nah, masalahnya, berarti penting untuk memiliki kesehatan dari sisi mental di masa seperti ini. Nah itu urusan-urusan begitu bisa lahir idenya dari
Kemudian yang kelima, nah dulu ini ya, walaupun sekarang ya tentunya bisa iya bisa tidak. Masjid ma'ahada wa kana ma'ahada kullihi daran yaskunu fiha adadun kabirun min fuqara'il muhajirin. Masjid itu menjadi tempat singgahnya orang-orang yang miskin dari kaum muhajirin. Karena kan mereka datang dari kota Mekah ke kota Madinah, habis itu hartanya, tanahnya ditinggalin, nggak dibeli sama orang-orang musyrik kan gitu. Nah, nggak dibeli, nggak dibayar, boro-boro begitu ya. Harta yang mau dibawa aja ada yang diambil dulu, dirampas dulu. Itu banyak ya miskin. Nah tempatnya di mana? Kemudian tempatnya di masjid. Adadun kabirun min fuqara'i al-muhajirin alladzi lam yakun lahu hunaka darun wala malun wala ahlun wala banun. Mereka yang tidak punya harta, mereka yang belum punya rumah, mereka yang tidak punya keluarga bahkan sekalipun. Nah, mereka itu dan ditempatkan di masjid. Ya karena di masjid ada kegiatan ilmu ya mereka belajar. Makanya ada yang disebut ketika mereka banyak berada di masjid. Jadi bukan dia di masjid bengong nggak ngapain, tapi ada aktivitas. Mereka semakin lama berada di masjid semakin bertambah ilmunya. Ada kalau kita lihat Masjid Nabawi itu sampai sekarang itu kalau maghrib kan setelah maghrib masya Allah itu halakat banyak. Ada yang masih tahu dia dan belum lagi untuk setoran hafalan Quran masya Allah banyak sekali. Luar biasa. Termasuk di kota Mekah, di Masjidil Haram itu di lantai 2-nya itu kalau waktu tertentu sore kalau tidak salah itu malah kumpul udah kayak sekolah itu. Mereka kan kotak-kotak gitu ya, ada kayak kelas-kelas cuma nggak dikasih dinding gitu, satu tempat mas. Itu luar biasa. Jadi orang semakin lama berada di masjid bertambah ilmunya karena yang hadir di situ para ulama, orang-orang yang berilmu kumpulnya di masjid. Nah itu 5 fungsi masjid yang pernah dijalankan oleh Nabi, diceritakan dalam kitab ini bagaimana masjid itu memiliki fungsi yang sangat banyak. Nah itu diantaranya itu yang harus dimaksimalkan. Jadi pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian sebagai sumber ilmu, sebagai lembaga ilmu. Karena dengan ilmu itu bisa menghadirkan perubahan. Kenapa orang nggak mau ini nggak tahu? Ya karena mereka nggak tahu bagaimana mau melakukan itu kalau tidak tahu. Kemudian tempat pertemuan menghilangkan perbedaan-perbedaan, kemudian mengatur berbagai urusan dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir bisa menjadi tempat bagi orang-orang yang tidak mau. Ya memang kalau luas enak banget ya. Ada satu tempat itu dibangun satu ruang, satu rumah kecil. Nanti kalau ada keluarga dari sini yang mau nginap-nginap atau tamu silakan situ. Masya Allah. Saya punya ada satu orang yang punya kelebihan. Ini diceritakan oleh Ustaz Abdul Hasim ketika beliau berdakwah di Sulawesi. Jadi beliau ingin berdakwah ke sana, ternyata alamat yang diberikan yang ingin dituju itu nggak ketemu. Karena dulu ya belum seperti sekarang. Jadi para mahasiswa di Madinah atau di Riyadh itu ketika liburan itu bisa mendapatkan bantuan kalau mereka ingin berdakwah ke daerah-daerah. Nah, ternyata sampai di sana nggak ketemu. Hanya berhentilah di warung kopi begitu ya, di warung nanya-nanya cerita. Oh saya kesini tujuannya untuk berdakwah, tapi kemudian
antara yang mendengar itu tertarik. Ustaz, kalau begitu di rumah saya nanti tinggal di rumah saya, semua kebutuhan saya penuhi, ada kendaraan. Silakan nanti kalau mau pergi akan diantar. Yang penting setiap malam memberikan nasihat, memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada keluarga saya. Nah, ternyata orang itu sudah memang menyiapkan di rumahnya. Di rumahnya itu dia membangun rumah, tapi kemudian ada rumah lagi itu yang dia khususkan untuk tamu. Tamu siapapun ya tinggal di situ. Jadi tidak menyatu dengan rumahnya. Memang ada khusus rumah yang dibangun untuk tamu siapapun, silahkan di situ. Kemudian perlengkapan dasarnya yang pokok-pokok itu sudah disiapkan. Kenapa dia termotivasi itu? Dia termotivasi untuk meniru kemuliaan Nabi Ibrahim yang selalu menghormati para. Nah, awalnya dia tidak punya usaha yang besar. Dia tidak punya ekonomi yang bagus. Nah, pada satu waktu yang ingin datang ini atau orang ingin mencari tempat ini adalah orang dari luar. Jadi kalau nggak salah Jepang atau Korea begitu. Nah, ini dipercaya, silahkan. Jadi dibawa sama orang Indonesia, ya silakan pakai aja tempat saya. Nah, ternyata akhirnya orang yang datang itu justru memiliki hubungan dekat sama dia pemilik rumahnya. Hanya ngobrol-ngobrol banyak karena dia datang untuk mencari sumber penghasilan di sana. Akhirnya dia banyak bercerita dengan si pemilik rumahnya untuk apa dan seterusnya. Akhirnya orang itu lebih percaya untuk berbisnis dengan dia. Nah, setelah itu ketika orang itu butuh ya dia akan minta lewat dia. Hanya sampai kemudian ya keluarganya baik dan seterusnya. Nah, di antara keluarga yang kemudian Ustaz Hasib temui itu yang sudah menjadi dokter spesialis jantung di Jakarta. Artinya orang itu mau melakukan sesuatu ketika dia tahu contohnya dan kelebihan, dan itu bisa disampaikan untuk menebarkan nilai-nilai yang baik. Nah, inilah mungkin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagian awal ya. Ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Kemudian nanti kita akan bahas berikutnya langkah yang strategis yang Nabi lakukan adalah al-mu'aqad bainal muslimin, mempersaudarakan antara kaum. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin di-sharing oleh jamaah terkait dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan. Cukup. Ini udah masuk waktu suruh belum? Nah, sudah ya? Subuhnya kan jam 4 ya? Hah? 4:05. Sekarang udah masuk suruh belum? Sedikit lagi. Hah? Jangan sampai gak ada suruh saya. Ya. Saya dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kemudahan untuk kita semua menyatukan kekuatan umat Islam agar umat Islam semakin kuat di Indonesia dan bisa memberikan kekuatan bagi Islam di seluruh dunia.